Halo sahabat HR, hari ini kita akan membahas tentang formulir analisa jabatan. Formulir analisa jabatan memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh sebuah jabatan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan uraian dan spesifikasi jabatan. Di awal, formulir berisi identitas jabatan, yaitu nama jabatan, termasuk kepada siapa jabatan itu melapor, dan jabatan tersebut membawahi jabatan apa saja. Lalu ada tanggal pengisian, siapa yang melakukan pengisian, siapa yang melakukan review, dan siapa yang memberikan persetujuan. Kemudian ada juga informasi mengenai tujuan jabatan. Ketika saya masih membantu perusahaan dalam pelaksanaan analisa jabatan, banyak yang bingung ketika menuliskan tujuan jabatan. Sebenarnya nggak susah sih. Dalam 1 atau 2 kalimat, apa tujuan dari jabatan tersebut? Hal penting apa yang harus dicapai oleh jabatan tersebut? Atau jabatan ini dianggap berhasil kalau melakukan apa dengan baik? Kalimat itu harus pula mencantumkan alasannya. Ada satu contoh yang saya rasa baik untuk kita cermati. Sebenarnya, jabatan ini tidak perlu dianalisa karena sangat straightforward. Artinya ya sudah jelas sekali. Tapi karena manajemen tetap meminta kami melakukannya, jadi ya kami lakukan. Anggaplah jabatan yang harus dianalisa itu adalah petugas parkir di rumah sakit. Jadi, si bapak petugas parkir ini menuliskan dalam tujuan jabatannya demikian. Mengatur seluruh kendaraan yang masuk ke dalam area rumah sakit untuk mendukung pencapaian target rumah sakit yang telah ditetapkan. Ketika saya melakukan interview dengan bapak petugas tersebut, beliau mengatakan bahwa apabila kendaraan tertata dengan baik, orang akan suka berobat ke rumah sakit tersebut, sehingga target pendapatan perusahaan akan tercapai. Masuk akal kan? Lalu saya katakan kepada bapak itu, jadi Pak, kalau target perusahaan tidak tercapai, itu salah bapak. Sahabat, setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap jabatan secara garis besar seharusnya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tapi ada yang secara langsung mendukung atau tidak terlalu jauh. Ada yang mendukung tapi jauh sekali jaraknya. Jadi pastikan bahwa tidak semua aktivitas ditulis untuk mendukung pencapaian target organisasi. Contoh tujuan jabatan untuk manajer rekrutmen. Memastikan ketersediaan kandidat sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang tepat untuk mengisi kekosongan personil dalam departemen atau divisi tertentu pada saat dibutuhkan. Apakah tujuan jabatan ini untuk mencapai target organisasi? Pasti. Tapi itu mungkin 3 atau 4 step di depan. Yang kita tulis adalah tujuan yang langsung saja. Selanjutnya, kita minta pengisi formulir menuliskan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya untuk mendukung tujuan jabatan. Beberapa formulir dapat meminta informasi mengenai seberapa penting masing-masing aktivitas tersebut terhadap pencapaian tujuan jabatan dan berapa persen waktu kerja yang dihabiskan untuk masing-masing tujuan jabatan tersebut. Setelah ini, ada informasi mengenai wewenang yang dapat diambil oleh pemangku jabatan tersebut yang juga merupakan hal yang penting. Wewenang dapat dibagi menjadi wewenang untuk mengusulkan, melakukan review, atau memberikan persetujuan. Persetujuan bisa dilakukan secara mandiri atau oleh beberapa orang. Lanjut, ada informasi mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja dibagi menjadi 2, hubungan internal dan hubungan eksternal, berikut dengan tujuan dari hubungan tersebut. Apa pentingnya tujuan dicantumkan di situ? Perhatikan, apakah ada perbedaan bobot dalam 2 kalimat berikut. Kalimat yang pertama, saya berhubungan dengan bank untuk melakukan koordinasi tentang pencairan deposito uang. Kalimat yang kedua, saya berhubungan dengan bank untuk melakukan negosiasi terkait dengan besaran bunga yang ditawarkan untuk jumlah uang yang akan kami depositokan di bank tersebut. Apakah terasa bedanya? Ya,
Di kalimat kedua, hubungan dengan pihak bank yang dilakukan oleh pemangku jabatan terasa lebih berisi. Sekarang, kita akan membahas mengenai hubungan dengan pihak internal. Biasanya, hubungan yang dilakukan dengan bagian lain dalam departemen yang sama tidak perlu dituliskan dalam bagian ini, karena hubungan kerja yang dilakukan dalam satu departemen dianggap sudah sepatutnya dilakukan. Contoh, kita teruskan contoh rekruter di atas ya. Dia tidak perlu menuliskan bahwa ia berhubungan dengan bagian personalia atau payroll yang mengurus data karyawan, pendaftaran BPJS, dan pembayaran gaji, karena itu merupakan bagian dari proses bisnis yang harus dilakukan ketika kita merekrut seorang karyawan baru. Bagian terakhir biasanya berisi pertanyaan mengenai kualifikasi yang perlu dimiliki oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Kualifikasi ini bisa berisi latar belakang pendidikan, jenis dan durasi pengalaman kerja, dan pengetahuan atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa mengisi jabatan tersebut. Berikut adalah tips ketika melakukan analisa jabatan. Yang pertama, ingat bahwa yang dilakukan adalah analisa jabatan, bukan analisa pemangku jabatan. Jadi, jangan berkaca pada pemangku jabatan saat ini, tapi apa yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan jabatan ini. Kenapa ini penting? Karena apa yang dilakukan dan kualifikasi yang dimiliki oleh pemangku jabatan saat ini bisa jadi bukan yang ideal, bisa terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi. Yang kedua, analis jabatan bisa melakukan review apakah aktivitas yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian tujuan jabatan dan apakah waktu yang digunakan cukup dapat diterima. Yang ketiga, analis jabatan juga bisa memberikan nilai tambah dengan membandingkan jabatan satu dengan jabatan lain untuk melihat apakah ada redundancy. Apakah ada pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang yang berbeda? Apakah ada pekerjaan yang berhenti sebelum sampai pada persetujuan? Apakah ada proses bisnis yang terlewat? Apakah ada ketidakefisienan karena ada proses yang sebenarnya tidak perlu atau proses yang terlalu berbelit? Semoga video ini membantu para sahabat HR dalam melakukan analisa jabatan. Bagi sahabat yang memerlukan formulir analisa jabatan atau template yang terkait, silahkan tulis di komen dan sertakan alamat email ya. Silahkan juga kalau ada yang mau menambahkan. Mari bagi ilmu.